Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di hari Jumat aja di weekend ceria ini. Nah, gimana? Permasalahan hidup menumpuk nggak? Yang kita bicarain di sini bukan permasalahan ekonomi ya, tapi permasalahan kesehatan, termasuk sendi, tulang, otot, dan sebagainya. Anda salah satu di antaranya. Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan memberi solusinya. Saya tidak sendiri, nanti saya akan bersama dengan Dr. Adrian, SPKFR, atau yang disapa Dokter Medok. Ikutin terus. Nah oke pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Adrian, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Atau kita kenal ini dengan Dokter Medok ya? Betul dok. Nah kita berbagi dengan pemirsa nih, kadang-kadang kan sudah seminggu kerja, 5 hari kerja, 8 jam sehari. Betul. Badan kan kerasa pegel-pegel ya dokter ya? Pastinya. Nah kebetulan kita ada di lingkungan kantornya, kita minta satu orang nih. Ini, halo mas. Halo. Apa kabar? Saya Dokter Ekles. Ya. Oke, ini Dokter Adrian juga. Dokter Adrian. Ya. Wah, ini lagi capek kerja kayaknya nih. Nah, pemirsa kita minta tips bersama Dokter Adrian bagaimana cara stretching kali ya, atau cara ada gerakan-gerakan untuk apa ya, merelaksasikan selama kerja. Silakan dok. Oke, bisa. Dicontohin. Ya. Mungkin pakai kursi ya? Pakai kursi ya, saya taruh di sini ya. Nah, oke. Nah, saya bisa sambil duduk. Oke. Nah, kita duduk ya. Nah, jadi kalau kita kerja duduk lama, itu kan kita diam di posisi yang lama tuh dok. Itu pasti akan bikin pegel, bisa dari kepala, leher, punggung, bahkan area bawah. Ya, jadi nah di sini memang disaranin tiap 2 jam sekali kita tuh ngelakuin pergerakan. Ya, dan ini saya mau kasih 5 gerakan. Ya, yang pertama yang gampang ini tuh. Nah, tangannya bisa di-stretch seperti ini, lurusin. Ya, nah ini lurusin, dihitung 10 sampai 20 hitungan, tujuannya untuk nge-stretch area pergelangan tangan, telapak tangan, apalagi kalau lama ngetik gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan. Tuh, itu gerakan pertama. Gerakan kedua, hitungan 20 detik ya, Dok? Hitungan 10 sampai 20 detik 10 sampai 20 detik. Betul. Kemudian gerakan kedua paling sering pegel juga tuh area leher, kepala, ya. Nah, ini kita mau stretch area pundak atau otot upper trapezius namanya. Tangannya boleh diputar ke belakang satu, Mas. Kepalanya pegang lewat samping. Nah, kita tarik ke samping. Nah, kerasa ada stres di area ini. Nah, itu ditahan juga 10 sampai 20 hitungan. Ya, ini untuk bisa bantu ngatasi nyeri-nyeri pegel di leher, kepala. Terus kemudian kalau udah diganti sisi sebelahnya. Oke, itu juga sama 10 sampai 20 hitungan. Ya. Oke, itu gerakan kedua. Untuk gerakan ketiga, nah, kita kalau sering kerja di office, sering banget bahunya ke depan. Nah, itu bisa bikin posturnya juga bungkuk. Iya. Makanya kita sebutnya itu postur reversal stretch. Ya, jadi dari posisi gini kita balikin ke depan. Nah, caranya tangan ke belakang gini. Ya, kita senderin dulu ke belakang, tapi ini awasnya kursinya. Oke, kita kayak lihat ke atas. Nah, kita kerasa ini stretch di area dada. Tahan sama 10 sampai 20 hitungan. Oke, itu dia. Ya, ini untuk stretch area dada. Ya. Kemudian kalau untuk gerakan berikutnya, gerakan keempat. Nah, kaki bisa disila gini. Nah, sekarang ini mulai area punggung bawah ya, nyeri boyok atau nyeri encok sering terjadi juga kan kalau duduk berjam-jam. Nah, kita mau stretch otot namanya otot piriformis. Jadi kayak kita duduk sila, nah badannya ke depan. Nah, kerasa ada yang narik di area panggul sini, ke stretch ya, itu tahan 10 sampai 20 hitungan. Ya, lakuin sama kiri dan kanan. Ya, dan selama ngelakuin ini gerakan ini badannya jangan bungkuk, badannya tetap punggungnya tegak. Ya. Kemudian gerakan terakhir, nah kita berdiri. Oke. Nah, kaki tetap lurus, kita mau stretch area betis sama area hamstring. Ya, ini yang sering bikin low back pain. Oh, kita ini penting nih. Ini betul. Penting nih. Intinya kita ke depan, kita berusaha nempel ke pantai. Lutut tetap lurus. Nah, bagus. Ya, kalau belum bisa, is okay, nggak apa-apa. Kalau belum bisa, is okay. Yang penting kerasa stretch. Ya, bisa kita pegang di sini dulu, di sini bisa, atau di sini juga is okay. Ya, tahan 10 sampai 20. Oke. Nah, itu contoh-contoh gerakannya. Nah, mungkin kalau tiap 2 jam sekali kan 5 gerakan kok banyak banget. Boleh dibagi-bagi, mau 2 gerakan dulu,
3 gerakan dulu, itu is okay. Yang penting dilakuin secara rutin. Oke, Gitu, oke. Dok. Itu apa? 1 kali ulangan atau perlu berapa repetisi? Repetisinya biasanya bisa 1 sampai 3 kali. 1 Ya, sampai jadi 3 per kali. stretching itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting ditahannya 10 sampai 20 detik gitu. 10 sampai 20 detik. 2 jam atau bisa lebih-lebih nggak, Dok? Siap, sarannya sih 2 jam sekali. 2 jam Ya sekali. lebih-lebih siap 3 sampai 4 jam juga boleh. Oke. Kadang-kadang masyarakat, oh agak ribet nih. Mungkin Betul. 1-2 gerakan, kayak dokter bilang tadi ya, dibagi-bagi ya. Betul, itu nggak masalah. Daripada kita sama sekali nggak melakukan, at least lakuin 1 atau 2 gerakan dulu, nggak masalah. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan pemirsa di rumah, apa sih manfaatnya, Dok? Manfaatnya itu yang pertama, tentunya kita itu mau men-stress otot-otot kita yang tegang. Karena posisi duduk lama. Iya. Ya, tadi itu saya jelasin. Jadi dari posisi diam lama, itu posisi yang nggak baik untuk otot kita, sendi, bahkan tulang. Oke. Ya, dan otot kita itu kalau diam lama ya bakal bisa nyebutkan nyeri-nyeri. Ini secara nggak sadar kok kita tuh sudah mungkin usianya baru 20-an, 30-an kok udah gampang pegel-pegel. Nah, itu secara nggak langsung karena kita sering duduk lama. Dan dampak berikutnya takutnya bisa juga ke arah, kalau sendi ke arah pengapuran karena kurang gerak. Ataupun saraf kejepit di area leher, di area pinggang, itu juga bisa sering terjadi. Kadang-kadang kita apa ya, sepelekan atau apa Iya. ya, hal simpel ya, tapi ternyata itu berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Betul, itu gerakan yang simple tapi penting banget manfaatnya. Gimana Mas? Perasaannya, udah seger nggak? Jadi apa ya? Jadi memang tadi pada saat melakukan gerakan itu ada yang kerasa-kerasa sih dok. kerasa, ya. Pada saat itu jadi berasa di bagian pinggang, paha tadi hamstring itu memang ada rasanya dok. Betul, ada yang kerasa kayak kenceng, tapi setelah di stretching agak ada kerasa ringan, enteng gitu kesannya. Berasa ya? Oke. Berasa lebih rileks ya, sehingga siap lagi untuk kerja berarti ya. Oh ya. Nah, pemirsa, itu testimoni dari Mas Ardi tadi. Diharapkan juga pemirsa yang menonton ini mengikuti gerakan-gerakan tadi supaya tetap sehat juga selama bekerja ya. Betul, Dok. Oke, nah pemirsa, setelah ini ada banyak tips kesehatan lainnya. Penasaran? Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Mas, silakan Mas. Yuk, Dok. Yuk, mari, Dok. Dok, bener nggak sih kalau mandi pakai air dingin bisa ngecilin pori-pori? Itu mitos. Memang dengan kita pakai air es di wajah ataupun dikompres dengan air dingin, kesannya menenangkan, kesannya pori-pori menjadi kecil. Cuma memang akan kembali seperti semula. Memang kalau untuk memperbaiki tekstur kulit ada caranya. Selain menggunakan skincare, ya untuk meregenerasi kulit, untuk cara instannya biasanya menggunakan treatment. Kalau di Eklas Klinik tuh pakai Eklas Laser, ada banyak lasernya, ada pico laser, 2D laser, sama 3D laser, ataupun dengan menggunakan chemical peeling. Semoga menjawab. Oke pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Adrian, atau Dr. Medok ya. Betul. Dokter, tadi kan kita udah memberikan solusi mengenai pekerja kantoran, tentang relaksasinya, gerakan-gerakannya seperti apa ya. Betul. Nah ini khusus bagi yang di rumah saja nih, apalagi ibu rumah tangga nih. Oke. Kadang-kadang ada pegel-pegelnya ya. Betul, itu juga cukup banyak keluhan dari ibu rumah tangga biasanya. Oh gitu ya? Betul, karena harus kerjaan rumah tangga yang macam-macam kan, banyak ngepel, banyak nyapu, dan itu posisinya bungkuk, ya kan? Nah itu biasanya cukup banyak keluhan, baik itu dari leher, area belikat, area punggung bawah, itu banyak banget terjadi dok. Setuju. Kadang-kadang biarpun cuma di rumah ataupun apa ya, ibu rumah tangga, tapi tetap apa ya, aktivitasnya berat juga ya. Betul, ya biasanya ibu rumah tangga juga pekerjaan rumah nggak gampang. Nggak gampang Betul, ternyata ya. memang sih. Benar. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang menyaksikan ini wajib panteng ini. Ya. Nah, dokter, mungkin kita berikan apa ya, gerakan-gerakan di rumah supaya apa ya, para ibu rumah tangga ini tetap sehat di rumah. Betul, gitu. betul banget. Oke, Silakan, Dok. sekarang kita coba balik. Kita coba ya. Ya, jadi pertama saya mau kasih 2 posisi, dari posisi berdiri sama posisi duduk ya. Dok, Ya. Posisi berdiri, kita mau stretch, intinya full body stretch, lakukan gerakan trunk extension. Jadi tangannya bawa lurus ke depan, sikunya tetap lurus, nah lurus sampai ke atas. Ya, ditahan 10 sampai 20 hitungan. Oke. Ini bisa kalau 2 ditambah dok bisa agak jinjit, jadi dijauhin lagi. Oke. Itu supaya lebih men-stretch. Men-stretch 10 sampai 20 detik ya. 20 ya bisa. Oke, kemudian dari posisi ini kita bikin namanya lateral trunk, nah ke samping. Ini kayak pinggangnya kita geserin ke samping. Oke. Nah, Pinggangnya yang digeserin ya. Betul. Jadi kerasa pinggang samping kan ya dok, Ya. kerasa stretching ya. Ya. Sama 10 sampai 20 hitungan. Oke. Kemudian ganti posisi.
ya. 10 sampai 20 hitungan juga. Oke, nah berikutnya untuk area depan, ya area dada, area berikat. Nah, kita bisa lakuin over the back kayak seperti ini, ya. Tangannya dikaitin. Oke. Nah, tarik ke bawah, Oh, kemudian diangkat. Nah, ini akan kerasa stres ya. Kerasa ya dok ya? Stres nih. Hitungan Kerasa berapa stres. nih dok? Sama, kita bikin hitungan sama 10 sampai 20 10 hitungan. sampai 20. 20 hitungan. Oke. Betul. Oke. Nah, Yap. berikutnya gerakan untuk stres area berikat. Aku mau kasih 2 gerakan. Yang pertama ininya hug stretch, gerakan meluk. Jadi kita berusaha meluk semeluk mungkin, badannya agak di gini. Nah, Bisa membayangin orang yang disayang kalau boleh banget. Biar makin erat ya dok ya. Nah, jadi kayak gini. Kita harus 10 sampai 20 hitungan. 20 hitungan. Ya, stres di area ini. Oh, oke. Nah, kemudian yang kedua untuk rhomboid, tangannya boleh lurus satu. Kemudian kita tarik. Nah, waktu tarik kita kepalanya jangan lihat sisi yang sama, sisi yang berlawanan. Oh, supaya ke stretch ya. Betul, supaya ke stretch di area dari bahu, ya belikat, ya kita lakukan 2 sisi juga. Kanan dan kiri. Oke, itu yang bisa kita lakuin. Nah, itu posisi berdiri. Sekarang untuk posisi duduk, Oke. yuk kita duduk dulu dok. Nah, duduk yang pertama mau area panggul dan area low back, ya kita bisa sila, ya tapi sila seperti ini. Sikunya kita taruh di lutut. Ya, badan agak tegak. Nah, kita rotate badannya muter dok, kayak lihat belakang. Oke. Yes. Nah, kerasa ya dok ya? Iya, iya. Ke stretch di area punggungnya. Nah, ini biasanya enak banget untuk area punggung nih. Benar-benar. 10 Ya, sampai 20 detik ya. Oke, kemudian balas juga. Oke. Ya, 10 sampai 20 hitungan. Ya. Kemudian untuk 2 gerakan terakhir, kakinya lurusin, boleh duduknya agak di ujung kursi, tapi harus pastiin kursinya aman ya, yang gampang goyang. Kita pelan-pelan ke depan. Oh, ini perlu nih. Betul, ini yang paling perlu. Wah, Ya. tapi agak susah ya. Agak susah. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Penting ke yang stretch penting ya. rasa stres ya dok ya, Ya. di area hamstring, betis. Nah, supaya betis lebih stretch ya, kalau bisa pegang jarinya, kita tarik. Tarik gini. Tapi I kalau see. belum bisa, is okay, pakai anduk. Oh, pakai handuk. Pakai anduk kita tarik. Nah, ini akan lebih kerasa. 10 sampai 20 hitungan. 10 sampai 20. Yang Betul. paling penting ini ya, yang kerasa ya. Betul, ini kerasa semua. Ya, setuju. Oke, itu dia dok, kira-kira dok, yang bisa Oke, dilakuin ibu-ibu oke. di rumah. Ini diulang berapa kali nih repetisinya? Nah, itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali dok. Jadi pagi mungkin sebelum melakukan Ya. aktivitas rumah tangga, kemudian siangnya pada saat istirahat, Oke. sama sorenya setelah selesai. Dan setiap gerakan harus berapa kali? 1 kali aja nggak masalah atau gimana? Sarannya sebenarnya 3 kali. Dan tiap gerakan itu dilakukan 3 kali. Oke. Tapi at least minimal 2 kali itu bisa. Iya, ya, daripada nggak sama sekali ya. Betul. Benar-benar. Nah, memangnya mungkin bisa diinformasikan sekali lagi ke pemirsa di rumah, kalau tidak melakukan hal itu, cenderung akan terjadi apa sih? Oke, jadi intinya hampir sama kalau kita kayak posisi diam statis ya, Dok, ya. Tapi ini kan memang lebih. Sebenarnya ini ada positifnya, itu kan karena bergerak. Beda seperti duduk lama ya. Tapi kalau posisi bergeraknya itu tidak ergonomis, posturnya nggak sesuai, itu intinya sama. Otot itu akan bekerja lebih ekstra. Jadi otot dulu pasti yang kena masalah. Ototnya nyeri, ototnya lebih kaku. Nanti dampak lain ke sarafnya, ada resiko ke saraf kejepit, ada masalah ke radang sendi, pengapuran, ke area tulang, itu juga bisa terjadi, Dok. Setuju. Sama seperti pekerja kantoran tadi ya. Betul. Ibu rumah tangga ataupun yang di rumah aja, ternyata banyak resikonya untuk kesehatan kalau tidak melakukan hal stretching atau gerakan kayak tadi ya, dokter ya. Dok. Iya. Setuju banget. Nah, apalagi bagi yang mager ya. Mager ternyata bisa juga ya. Mager sangat bisa. Sangat bisa, walaupun malas gerak ya. Iya, itu betul banget. Jangan lupa dijawab dokter. Nah, penasaran pemirsa, setelah ini kita akan memberikan tips untuk yang mager di rumah. Solusinya seperti apa? Sesaat lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Skincare dengan etiket biru apa sih maksudnya? Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat luas. Etiket biru artinya penanda dari apotek, menandakan ini adalah kategori obat. Jadi, skincare atau krim yang ada etiket biru menandakan obat racikan dalam bentuk krim. Yang artinya harus melalui tahapan konsultasi dengan dokter meresepkan bahannya, diraciklah oleh apoteker di apotek, baru dikeluarkan krimnya. Jadi tidak dijual secara bebas, harus dalam pengawasan dokter karena
kategori obat. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa dipakai atau tidak? Bisa dong, tapi harus dalam pengawasan dokter. Nah, siapa nih yang tahu skincare etiket biru atau seharusnya isinya etiket biru tapi dijual secara bebas? Komen di bawah ini. Oke pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Adrian atau Dr. Medok? Betul. Masih kita memberikan tips yang baik atau yang sehat untuk pemirsa di rumah ya. Iya, Dok. Nah, kali ini kita sudah ada di kamar tidur. Kalau tadi kita udah membahas tips untuk pekerja kantoran. Iya, betul. Kedua, ibu rumah tangga. Rumah tangga. Nah, yang ketiga ini untuk tim mager di rumah nih. Betul. Atau tim malas gerak. Kadang-kadang kita di tempat tidur dokter 8 jam seharian sambil main handphone, nonton, ya kan? Tidak terasa ya? Iya. Tidak terasa, tapi memang enak ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang iya sih. Tapi ternyata berpengaruh untuk kesehatan ya dokter. Betul, betul banget. Jadi kalau mager itu memang kita sebutkan di medical term itu physical inactivity. Ya, memang aktivitas fisiknya ya tidak ada. Apapun itu juga ya itu sangat tidak direkomendasikan. Oke. Dan masalahnya pun juga akan sangat banyak. Ya, Seperti apa dok? Seperti masalah, mungkin tadi yang udah kita bahas ya dok ya, masalah pegel-pegel, nyeri otot, kemudian saraf kejepit, atau pengapuran itu bisa terjadi. Tapi jangan lupa, dengan mager itu juga meningkatkan risiko obesitas. Setuju. Ya, sindrom metabolik, ya penyakit-penyakit metabolik dari kencing manis, hipertensi, jantung, bahkan ginjal yang mungkin sekarang juga lagi banyak ya kasusnya gagal ginjal, itu juga bisa makin meningkat. Jadi makanya mager ini harus benar-benar kita hilangin, kita kurangin, kita harus aktif gerak dok. Beraktivitas ya. Beraktivitas dok. Nah, kita akan kasih tips mengenai bagaimana sih cara stretching atau gerakan-gerakan tertentu sehingga tubuh tetap fit, tetap sehat. Betul dok. Itu ya dok? Siap. Oke, silakan dokter. Oke, ayo. Jadi kita akan lakukan pertama, karena mager kita lakukan posisi di tidur. Tempat tidur. Tempat tidur. Ya. Silakan dokter. Oke, yuk posisinya kita lakukan posisi berbaring ya dok ya. Ya. Terlentang. Kita lakukan namanya gerakan knee to chest. Intinya lututnya, satu lutut kita tarik. Nah, kita berusaha tempelin ke dada, tahan sama 10-20 hitungan. Oke. Ya. Nah, ini dijaga kaki yang satu itu tetap lurus. Ya, kalau bisa jangan ikut nekuk tapi tetap lurus. Oke, ini kita gantian kanan dan kiri. 10 sampai 20 detik 10 ya? sampai 20 detik, betul. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan knee to chest juga tapi double. Nah, dua kaki. Oke. Nah, ini dua kaki seperti ini. Ya, jadi dua kaki seperti ini kita tempelin ke arah dada sama 10 sampai 20 hitungan juga. Oke, nah berikutnya kakinya turunin satu. Nah, ini kita mau lakukan namanya trunk rotation. Jadi, contoh dengan kaki kiri, lututnya kita turunin, tarik ke samping. Nah, ini berusaha untuk stretching area punggungnya. Kepala kita jangan ikut ke arah stretching, tapi kita tetap lihat ke atas. Nah, jadi akan kekerasan nih, stretch di area ini. Oke, ini sama. Kita juga lakuin kiri dan Oke. Ya, untuk area panggul kita berusaha lakukan gerakan sila. Deketin seperti ini. Oke, ini untuk stretch area panggul dalam piriformis ya. Sama 10 sampai 20 hitungan juga lakukan kiri dan kanan. Oke. Nah, itu kurang lebih gerakan stretching yang bisa dilakukan. Ya. Tapi untuk gerakan mager kita juga tetap perlu melakukan gerakan exercise. Ya. Nah, sambil tiduran kita bisa melakukan sambil tangannya taruh di bawah pantat. Ya, kita lakukan namanya leg raise tapi bergantian seperti ini. Nah, ya, nih bisa dilakukan 10 repetisi, 20, 10 sampai 20 repetisi. Iya, kalau bisa lebih juga lebih. Iya, Ini untuk melatih otot. Otot perut ya? Perut otot core terutama ya? betul. Ya, itu bisa kita lakukan. Iya. Oke. Jadi kalau tadi ada stretchingnya, tapi ini kayak ada workoutnya. Betul, gitu ya? karena pada mager kan kita tetap harus ada stretching sama latihannya. Ada kegiatannya. Kegiatannya juga. Setuju. Kemudian untuk yang satu lagi setelah bangun supaya nggak di kasur terus ya dok Oke. ya. Jadi kan supaya tetap gerak juga, kita lakukan gerakan namanya sit to stand. Sit to stand ini sebenarnya kalau di gym itu gerakan squat. Oh. Ya, sebenarnya gerakan squat. Tangannya boleh di depan dada. Ya, sebenarnya kita lakukan gerakan duduk berdiri aja. Ya, tapi lakukan perlahan. Jadi maju, kita berdiri. Kemudian waktu duduk perlahan. Kaki
Ya. Jadi seperti gerakan squat, tapi Ya. kita lakukan beberapa kali. Ya, bisa 10, 20, 30 repetisi. Oke. Ya. Tergantung kemampuan ya. Tergantung kemampuan. Oke. Ya. Bisa mungkin kalau memang lututnya nggak ada masalah, bisa dilakukan cepat, bisa dilakukan lebih cepat. Naik, kemudian turun. Nah, gitu. Oke. 10 sampai 30 10 kali. sampai 30 repetisi dicoba dulu, bisa diulangin 2 sampai 3 set. Ya, Gitu, Dok. tergantung kemampuan ya. Betul, Betul betul banget. Karena setuju dok, karena memang biarpun mager tetap harus ada aktivitasnya ya. Betul, harus ada Ya, aktivitasnya. ya, ya, Jadi ya. itu selain untuk men-stress otot, tapi juga menguatkan si otot. Ya, setuju banget. Oke, Dokter Adrian, memang penting melakukan kegiatan atau gerak-gerakan seperti tadi ya. Betul. Bagi pekerja kantoran, ibu rumah tangga, termasuk yang mager-mager ya di rumah untuk kesehatan tentunya ya. Iya, pastinya dok. Gitu ya. Nah, mungkin terakhir dok, tips bagi pemirsa di rumah apa ya untuk tetap melakukan gerakan supaya tubuh tetap fit dan sehat untuk menjalankan aktivitas. Dok. Oke. Silakan. Mungkin yang utama itu bangun kebiasaan sih dok. Ya, jadi bangun kebiasaan. Mungkin tadi kita menyarankan beberapa gerakan ya, 3, 5 bahkan lebih. Tapi buat teman-teman semua mulai dulu dari 1-2 gerakan nggak masalah. Yang penting kita lakukan mulai dulu, naikkan secara bertahap. Ya. Ya, kemudian bisa dilakukan tadi kalau sambil kerja itu kan bisa tiap 2 jam sekali. Ya, kalau pada ibu rumah tangga bisa 2-3 kali sehari. Pada yang mageran juga lakukan sesering mungkin juga. Itu yang penting bangun kebiasaan supaya dari gerakan-gerakan, sebenarnya kan gerakan simple bisa dilakukan di mana aja itu dok. Setuju. Tapi kalau udah terbiasa itu efeknya akan sangat besar untuk kesehatan kita. Saya juga tadi dok merasakan ini nih, saya kan ikuti yang gerakan yang di rumah. Di sini tidak boleh karena cuma satu bed tadi. Sama Tapi tadi memang yang di office tadi. terasa rileks ya. Apalagi kan Rasa enakan ya, rasa Dok, ya? enak, badan lebih ringan Lebih kayaknya ringan, ya. Betul sekali. Nah, pemirsa wajib praktekkan di rumah tips-tips kita tadi karena simple banget ya dokter. Oke, pemirsa tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga bermanfaat ya. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eklas Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Eklas Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.